Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SDIT Al-Furqan TV, bertemu kembali di acara The Story of Book bersama kami kelas 2 Abu Dzar Al-Ghifari. Halo, assalamualaikum. Nama saya Rifat. Aku menceritakan kisah Rasulullah. Namanya Aku Sayang Rasulullah. Namanya kisah Rasulullah. Aku menceritakannya. Ibu menceritakan kisah Rasulullah kepada Salihah. Wah, Rasulullah hebat ya, Bu, kata Salihah. Salihah ingin seperti Rasulullah, Bu. Ibu tersenyum bangga. Teruskan dong ceritanya, Bu, kata Salihah. Salihah ceritanya diteruskan besok ya. Sekarang sudah malam, waktunya tidur, kata ibu. Salihah, Rasulullah selalu berdoa sebelum tidur loh, kata ibu. Salihah juga selalu berdoa sebelum tidur. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu yang Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati, kata Salihah. Pagi telah tiba, kukuruyuk, suara ayam jantan berkokok. Salihah bangun ham. Salihah ingat cerita tadi malam. Kalau Rasul menguap, Rasul suka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu, kalau bangun tidur Rasulullah membaca doa juga, tanya Salihah. Tentu doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da mau amatana wa ilaihin nusyur, kata ibu. Mandi dulu Salihah masuk kamar mandi sambil melangkahkan kaki kiri dulu. Masih ingat doa yang diucapkan Rasulullah, tanya ibu. Salihah mengangguk. Lalu Salihah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Selesai mandi, Salihah memakai baju. Sebelum memakai baju, Rasul berdoa loh. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi man huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri man huwa lahu, kata ibu. Salihah cantik ya, Bu, tanya Salihah sambil berjamin. Wah iya, cantik sekali. Bagaimana kalau berjamin sambil membaca doa yuk, kata ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama asanta kholki fahasin huluki, kata ibu. Salihah, ibu sudah siapkan sarapan kesukaanmu, kata ibu. Asyik, enak, Bu, nyam nyam nyam. Salihah langsung makan. Kalau makan Rasulullah suka berdoa dulu lah. Iya, Salihah lupa. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim, kata Salihah.
Setelah makan, Salihah membaca doa. Alhamdulillahillazi at'amana wa zakana wa ja'alana minal muslimin. Anak ibu sudah pandai berdoa, pasti Rasulullah sayang sama Salihah. Kata ibu, Salihah juga sayang sama Rasulullah, Bu. Kata Salihah senang. Setiap akan mengerjakan sesuatu, Rasulullah selalu membaca doa lebih dahulu. Nah teman-teman, cari tahu yuk doa apa yang dibaca Rasulullah ketika akan tidur atau ketika makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Imdad. Saya berasal dari kelas 2 Abu Zar. Saya akan menceritakan buku berjudul Kawanan Dinosaurus yang menceritakan dua anak T-Rex dan satu keluarga T-Rex. Mari mulai dari awal. Sudahkah kamu mengus tasmu, Regi? Regi Rex membuka matanya perlahan dan terbangun. Sahabat baiknya, Timmy Trodan melompat-lompat lalu turun ke samping tempat tidurnya. Tasku, Regi menguap saat itu. Masih pagi sekali. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai. Kamu tidak ingat? Tanya Timmy. Kita akan pergi berlibur untuk mengunjungi kakekku. Oh tidak, sekarang Regi ingat keluarga Rex dan Trojan akan pergi liburan musim panas bersama. Kenapa tidak ada yang berjalan dengan baik? Tetapi bukankah kakekmu benar-benar aneh, Timmy? Aneh dan sangat keren, Timmy tertawa. Dan dia seorang penemu. Tetapi bukankah perjalanannya sangat jauh? Tanya Regi. Tidak, sahut Timmy. Kakek tinggal di dekat pegunungan di utara, di sebuah gua yang sangat besar. Regi gemetar. Dia tidak ingin tinggal di dalam gua yang gelap dan menyeramkan, terutama tidak di liburan musim panas. Regi pergi dengan Timmy ke ruang tengah. Kemana yang lainnya? Timmy terkekeh. Sebenarnya mereka sudah di luar dan sedang menunggumu. Benar saja, mereka sudah di sana. Akhirnya seru Robin. Sama sekali menunggumu. Bagaimana cara kita menuju ke tempat kakekmu? Tanya Regi. Timmy makin terpingkal-pingkal. Regi, tentu saja kita harus berjalan. Mereka berjalan melintasi dataran. Mereka berjalan dan terus berjalan lama sekali sampai mereka tiba di hutan berawah. Tidak membayangkan tempat itu akan terlalu menakutkan hari ini. Tidak menakutkan karena ada dinosaurus dewasa di sekitar. Akan tetapi hutan itu basah dan tidak menyenangkan. Baunya pun tidak enak. Setelah beberapa saat, tanah mulai bergetar. Ada suara gedebuk berat. Bam, bam, bam. Tolong, Regi berteriak. Apakah itu? Dinosaurus yang sangat besar. Timmy mengintip dari balik pepohonan. Oh, itu cuma Tobias si Triceratops. Rupanya kamu Tobias, ujar Regi. Apa yang kamu lakukan di hutan berawah ini? Tentu saja tidak melakukan apapun, desah Tobias. Semua temanku sedang pergi liburan musim panas. Semuanya kecuali aku, jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Maukah kamu ikut dengan kami untuk mengunjungi kakekku? Tanya Timmy. Dia seorang penemu dan tinggal di sebuah goa. Dan tahukah kalian, Tobias benar-benar ingin ikut. Mereka akhirnya sampai di pegunungan di utara. Saat cuaca mulai dingin, Ibu Timmy berdiri diam lalu menggaruk kepalanya. Kupikir jalan masuk ke gua kakek berada di sini. Dia mengitari dinding berbatu dan memperhatikan sekeliling. Regi menghela napas. Dia begitu lelah dan sangat kelaparan, dan sekarang mereka belum juga menemukan gua itu. Timmy mencibir. Regi menoleh dan menatapnya. Ada apa? Ibuku lupa, bisik Timmy. Lupa apa? Tampah Tobias.
Timi makin terkikik. Kakek punya jalan masuk tersembunyi dari predator, tentunya pintu sebelah sana. Timi menunjuk ke arah beberapa semak yang aneh. Regi dan Timi berjalan ke arah semak-semak itu. Lalu Timi mengangkat beberapa cabangnya. Seutas tali menggantung di sana. Timi pun menariknya. Ding dong. Tapi tak seorang pun menjawab. Bukankah kakek ada di rumah? Ujar Timi. Timi menarik gagang pintu dan pintunya terbuka. Bagaimana kalau kita masuk saja? Regi berdeham. Apa tak sebaiknya kita pulang saja? Akan tetapi, bisakah kalian menebak apa yang Nenek Rex katakan? Tidak, ayo kita masuk. Aku lapar sekali. Aku bisa saja makan seekor paus biru. Dan akhirnya mereka semua masuk ke dalam gua itu. Regi menatap sekitar dengan takjub. Gua itu adalah gua teraneh yang pernah dilihat. Setiap ruangannya diwarnai dengan berbagai warna, jingga, hijau, ungu, kuning, dan merah menyala. Dan ada banyak perabotan aneh yang berserakan. Tiba-tiba Regi berpikiran buruk. Nenek, apakah nenek menelan kakek Timi? Nenek Rex menggeleng. Muntahkan dia, seru Regi. Nenek Rex mendengus, kemudian dia melengkungkan tubuh ke belakang dan tuing, sesuatu melesat ke lantai gua. Sayangnya itu bukan kakek Timi. Itu seekor babi hutan, 5 tombak, 3 buaya, 15 tikus, dan seekor oviraptor kecil mungil. Mereka melesat ke segala arah. Kalau begitu, di mana kakek Timi? Bertanya lagi. Saat itu pula mereka mendengar teriakan. Itu adalah suara ibu Timi. Semuanya kemarilah dan lihat ini. Kakek meninggalkan pesan untuk kita sebenarnya ini adalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Zarfa Hanania dari kelas 2 Abu Zar Al-Ghifari. Saya hari ini akan membacakan cerita yang berjudul Aku Suka Badan dan Pakaianku Bersih. Mari kita mulai ceritanya. Ayo kita mulai. Bilal dan teman-temannya asyik bermain sepak bola di lapangan terbuka dekat rumahnya. Mereka asyik bermain sampai lupa waktu. Teman-teman, sudah mainnya yuk. Sudah sore, ajak Bilal. Sebentar lagi Bilal, lagi seru, jawab Akmal, salah satu teman Bilal. Sebentar lagi azan maghrib, kita harus siap-siap pergi ke masjid kan, kata Bilal lagi. Iya benar, kata Bilal. Kita harus pulang sebentar lagi, maghrib. Nanti tidak sempat ikut sholat berjamaah, kata Fatih, teman Bilal lainnya. Iya Fatih, kita kan bersih-bersih sebelum ke masjid. Lihat badan dan baju kita kotor, kata Bilal. Kalian pulang saja duluan, aku masih mau main, kata Akmal sambil terus menendang bola. Yakin tidak akan telat datang ke masjidnya, tanya Bilal. Tenang, tidak akan telat. Aku kan mandinya cepat, jawab Akmal. Lalu Bilal dan Fatih segera pulang ke rumah. Sedangkan Akmal masih asyik bermain bola di lapangan. Bilal tiba di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, anak Umi sudah pulang. Alhamdulillah. Iya Umi, Bilal cepat pulang. Kan mau siap sholat maghrib di masjid. Pasti seru ya main bolanya. Lihat baju dan tubuh Bilal sampai kotor begitu. Iya Umi, seru sekali main bolanya.
Wah, Umi senang dengarnya. Sekarang cepat mandi dan ganti baju. Siap, Umi. Alhamdulillah, anak Umi sudah bersih dan wangi. Iya dong Umi, kan mau sholat, kata Bilal. Pintar anak Umi. Abi sudah menunggu di depan. Oke Umi. Bilal berangkat dulu. Assalamualaikum, kata Bilal lalu mencium tangan Umi. Waalaikumsalam, jawab Umi. Sementara itu Akmal masih bermain bola ketika Bilal dan abinya lewat di lapangan bola. Akmal, ayo kita ke masjid. Nanti tidak bisa ikut sholat berjamaah. Iya, aku mau pulang sekarang. Aku mandi dan segera mengganti pakaian kotor ini. Di masjid, Bilal dan Abi duduk bersila berdampingan menunggu azan dan sholat berjamaah. Abi, kalau mau sholat harus selalu bersih ya, tidak selalu mau sholat saja. Nak, kapanpun sebaiknya kita selalu bersih. Bilal suka kotor atau bersih? Bersih dong Abi. Akmal tiba di masjid lalu duduk bersama Bilal dan abinya menunggu azan maghrib. Alhamdulillah tidak terlambat, kata Akmal kepada Bilal. Loh Akmal, itu di lehermu masih ada sedikit lumpur, kata Bilal. Astagfirullah, tadi aku mandinya cepat sekali, kata Akmal terkejut. Mungkin karena cepat mandinya jadi kurang bersih. Ayo bersihkan. Mau sholat harus bersih, kata Bilal sambil tersenyum. Bilal, itu tidak hanya ketika mau sholat saja. Setiap saat badan dan pakaian kita harus bersih, setiap yang dicontohkan Rasulullah SAW, kata Abi. Ya Om, sekarang aku mau bersihkan dulu lumpur ini, kata Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista dari kelas 2 Abu Dzar Al-Ghifari. Saya akan menceritakan buku berjudul Aku Bisa Membereskan Mainan Sendiri. Warna apa lagi ya? Nasren berkata pada dirinya sendiri. Nasren sedang mewarnai gambar untuk lomba mewarnai daringnya yang diikutinya. Sedikit lagi selesai, Mas Yahya bergumam. Mas Yahya sedang merakit Lego menjadi robot pembersih sampah. Ia juga sedang mengikuti lomba daring. Assalamualaikum, Ayah, dapat ikan gede nih. Ayah datang sambil menenteng ikan yang masih menyangkut di pancing. Mas Yahya dan Nasren berlarian ke teras ingin melihat. Ibu juga keluar dari dapur. Ibu membawa sepiring pisang goreng. Au, ibu terkejut. Ibu tidak sengaja menginjak Lego milik Mas Yahya. Mas Yahya, Nasren, ini Lego dan krayonnya dibereskan dulu. Ibu menginjak Lego nih. Bahaya, ibu berkata pada Mas Yahya dan Nasren. Yuk dek, kita beresin dulu. Mas Yahya mengajak Nasren. Minta tolong Mas Yahya aja ya. Adek mau makan pisang goreng dulu. Nasren memberikan senyum pada Mas Yahya. Oke. Mas Yahya segera masuk dan merapikan Lego serta peralatan gambar milik Nasren.
Mas Yahya kembali bergabung. Ayah juga sudah membereskan diri dan ikut menikmati pisang goreng. Ibu, jam berapa batas unggah untuk lombanya? Mas Yahya bertanya. Ibu melihat ke arah jam dinding. Ya ampun, sejam lagi, Mas udah selesai? Ibu balik bertanya. Sedikit lagi selesai, Mas Yahya menjawab. Dek Nasren udah selesai? Ibu bertanya kepada Nasren. Belum, jawabnya sambil masih mengunyah pisang goreng. Yuk selesaikan dulu. Ibu langsung berdiri. Mas Yahya dan Nasren mengikuti. Sukses ya, Ayah menyemangati. Mas Yahya dan Nasren mengambil peralatan masing-masing. Ibu duduk di depan keduanya. Ibu harus mengambil foto saat keduanya dalam berproses pengerjaan. Ibu, krayon adik warna putih mana? Nasren setengah berteriak. Ibu nggak tahu, Dek. Mas Yahya nggak ada lihat nih. Ibu bertanya kepada Mas Yahya. Nggak ada, jawab Mas Yahya sambil fokus ke Lego yang dirakitnya. Nasren memeriksa lagi, krayonnya tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Nasren mulai tersisak. Mas Yahya merogoh Lego di kotak Legonya. Apaan nih? Oh, ini. Nasren masuk ke kotak Lego Mas Yahya. Mas Yahya santai meletakkan krayon warna putih milik Nasren di meja Nasren. Mas Yahya gitu. Nasren menghapus air matanya. Itulah mengapa ibu anjurkan untuk merapikan mainan dan perlengkapan sendiri agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ibu menasehati. Iya Bu, ada beresin sendiri aja daripada Mas Yahya ntar salah masukin lagi. Nasren berjanji. Syukurlah, Nasren jadi gak ngerepotin lagi. Belum bilang makasih loh. Mas Yahya menyeletuk. Oh ya, makasih Mas Yahya, ucap Nasren dengan senyum sambil nangkupkan tangan di depan dada. Ibu tersenyum melihat tingkah mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Raya Akila dari kelas 2 Abu Zar Fari. Saya akan bercerita buku dengan judul Aku Bisa Makan Sendiri. Selamat ya, sudah berani tampil Bu Guru. Menyambut Nindi dan teman-teman di belakang panggung. Nindi dan teman-teman baru saja tampil menari. Yuk kita cari tempat untuk makan. Makanannya sudah ibu siapkan. Bu Guru menunjukkan tangan yang menenteng tas kain berisi tempat makan. Hore, seru Nindi dan teman-teman serentak. Mereka mendapatkan tempat untuk duduk melingkar dan makan makanan diletakkan di tengah lingkaran. Nindi melirik Bu Guru dan teman-teman. Bu Bunda, Nindi jemput jam berapa ya? Nindi bertanya pada Bu Guru. Bunda tidak jemput, nanti ibu yang antar Nindi ke rumah. Bu Guru menjawab sambil membagikan makanan. Nindi menerima makanan yang disodorkan kepadanya. Teman-teman sudah mulai makan. Nindi membuka tempat makan pelan-pelan.
Nindi, kenapa tidak bisa makan makanan ini? Bu guru bertanya melihat Nindi tak juga menyuap makanannya. Nindi biasanya makan disuapi bunda, Bu. Nindi berbisik pada Bu guru. Yuk mulai sekarang belajar makan sendiri, Bu guru membujuk Nindi. Nindi mulai dengan berdoa. Nindi memotong lauk yang ada. Nindi menyendok lauk dan nasi bersamaan. Nindi mengunyah pelan-pelan. Ya, nasinya berhamburan. Pelan Nindi berucap. Dirapikan seperti ini, Bu guru memberi contoh. Nindi mencoba, belum serapi Bu guru, tapi tak mengapa. Nindi dan teman-teman selesai makan, menuju mobil bersiap pulang. Nindi berdoa bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Nindi sudah bisa makan sendiri meskipun masih lambat dan berantakan. Gak apa-apa ya Bu, Nindi berkata pada Bu guru. Tak apa, belajar pelan-pelan, kan Nindi anak mandiri. Bu guru menyemangati sambil mengacungkan jempol. Demikianlah cerita dari kami. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe.